A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sematan jarin tiang senamian di mana saja berada. Elik malam niki adalah malam pertama untuk pembacaan kitab Daqaibul Ahbar yang pertama. Jadi elik pasal saniki yang terjelasan marak berembi kejadian penciptaan ruh yang paling mulia, yakni ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang inggih sematan jarindang senamian temulai siaran bersida Allah Subhanahu wa taala si Maha Pengasih tipak selapuk panjang selek bawon dunia sampai jenuh kiamat. Wa bi nasta'inu billahi ta'ala. Ini adalah satu alasan kita kenapa Rasulullah SAW anjurkan kita diperintahkan untuk memulai setiap kegiatan kita di atas muka bumi ini harus diawali dengan bismillah, karena tidak ada tempat kita minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inggih saudara senamian, jadi ikemdeen buat seanjuran sidi-sidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap nabi kekayunan pegawaian tilik bangun dunia niki harus diawali si bismillah lantaran tulung hunteng niki dinarak selain tak nginding tulung selain juk disida Allah Subhanahu wa taala. Bermula pada bab yang pertama pada menyatakan kejadian ruhul Jadi bab yang pertama pada kitab Daqaibul Ahbar ini akan meriwayatkan atau akan mengisahkan kepada kita bagaimana proses kejadian penciptaan ruh yang paling agung, yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sematan jarin tiang senamian ilik bab pertama ilik kitab Daqaibul Ahbar niki pasal niki ya jelasan pelungguh senamian berembi proses penciptaan ruh sak paling mulia niki, yakni ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya telah datang pada hadis bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan satu pohon kayu berkaitan tentang bagaimana penciptaan ruh Nabi Muhammad SAW ini. Datang sebuah riwayat dalam hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebuah pohon. Jadi sematan jarin tiang senamian datang sekek riwayat hadis baginda Rasulullah SAW sungguh bahwa Allah Ta'ala nika telah menjadikan sekek pohon baginya 4 cawan. Jadi pohon yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 4 cabang. Dari sematan jarin tiang senamian, dari lulun kayu sak ciptaan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala nika berdui 4 cawang atau 4 pempang. Maka menamakan dia Syajaratul Muttaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menamakan pohon tersebut adalah Syajaratul Muttaqin. Ada sebagian ulama juga mengatakan Syajaratul Yakin. Jadi semeton jari tiang senamian lulun kayu sakipran sida Allah Subhanahu wa taala niki ieu ta'aranan Syajaratul Muttaqin. Kemudian lalu menjadikan nur Sayyidina Muhammad di dalam hijab daripada mutiara yang putih itu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad di dalam hijab yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih. Jadi setelah penciptaan pohon atau lulun kayu saran Syajaratul Muttaqin nika, Allah Subhanahu wa taala setelah nika menciptakan atau piyak Nur Muhammad ilik dalam hijab sak tepina ilik mutiara sak berwarna putih. Dan lalu diantarkan akan di atas pohon kayu itu. Kemudian diminwat tepinak Nur Muhammad nika, kemudian teletaan atau tuluk di atas ulun kayu searan Syajaratul Mustaqim. Maka lalu mengucap akan tasbih atasnya sekadar 70.000 tahun. Kemudian daripada mutiara yang berwarna putih itu tidak kalah warnanya dengan burung merak yang berwarna putih. Kemudian setelah dihantarkan di atas Syajaratul Yakin, bertasbihlah burung tersebut di atas pohon tersebut selama 70.000 tahun. Jadi marak nika lek pasal nika jelasan pelunggum tiang nika senamian berembinkan ciptaan Nur Muhammad nika setelah tepina atau kejadian Nur Muhammad nika akhir tatung juk atas lulun kayu atau teletaan atau tuluk ila atas lulun kayu, kemudian ia tak bertasbih burung merak sak warna putih nika selama 70.000 tahun. Kemudian lalu menjadikan suatu cermin haya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah cermin. Cermin itu dinamakan Mir'atul Hayat. Maka lalu diantarkan cermin itu di hadapannya. Selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan cermin kehidupan atau Mir'atul Hayat tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan itu di hadapan burung merak yang warna putih. Demen wak selesai ciptaan Mir'atul Hayat atau cermin kehidupan nika langsung mentatung atau terlepas ilik julun burung merak. Maka tatkala melihat burung merak itu di dalam cermin itu, lalu melihat layakan rupanya, kemudian setelah cermin Mir'atul Hayat itu dilepaskan di hadapan burung merak, kemudian burung tersebut melihat cermin tersebut atau menatap cermin tersebut, maka terlihatlah bentuk sebaik-baik rupa. Jadi elik pasal niki atau lanjutan riwayat niki jelasan tipak pelunggum tiang senamian
terciptaan aran mir'atul haya atau cermin kehidupan itu kemudian terlepas atau tolok ilik jurun burung merak demen wak terlepas ilik jurun burung merak nika kemudian ia tak ingat bahwa terjadilah rupa yang sangat sebaik-baik rupa. Maka lalu malulah ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah burung merak itu melihat dirinya di hadapan cermin tersebut, maka ia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demen wa ingat diri demen wa bemeke atau bercermin elek julun cermin mir'atul haya nika, jadi burung merak nika lila malu elek hadapan besida Allah Subhanahu wa taala. Maka berpeluang ia, maka bertitik daripadanya 6 titik. Karena ia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengeluarkan keringat 6 tetesan keringat. Jadi demin wa ingat diri nilai cermin mir'atul haya si burung merak nika, maka sugul embak enyat saking lila ila hadapan besida Allah Subhanahu wa taala.